Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan kajian fikih kita insyaallah taala dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz. Kita sekarang insyaallah akan memasuki bab أحكام الحيض والنفاس. Hukum seputar haid dan nifas. Nah, sebelumnya kita memahami dahulu tentang pengertian haid. Fil lughah, secara bahasa, haid adalah as-sayyalan. Yuqal as-sayyalan atau sayyalan syai'. Mengalirnya sesuatu. Nah, secara istilah dalam syariah ini, haid adalah sayalanu damil mar'ati, sayalanu damil mar'ati min mawdi'in makhsusin وفي وقت مخصوص. Nah, mengalirnya darah wanita dari tempat yang khusus dan pada waktu yang khusus. Nah, kemudian qala al-muallif hafizahullah taala, al-haid huwa ad-dam al-ma'ruf 'inda an-nisa. Darah haid ini adalah darah yang dikenal di kalangan para wanita. Nah, wala hadda fi syar'i li aqallihi wa aktsarihi. Dan kata beliau, tidak ada batasan dalam syariah ini
tentang sedikit atau banyaknya. Nah, wa innama yarji'u fihi ila al-'adat, dan itu hanyalah kembali kepada kebiasaan dari wanita tersebut. Nah, masalah sedikit atau banyaknya darah haid ini, Asy-Syaukani rahimahullah, tidak ada dalil yang sharih maupun itu mauquf ataupun marfu'. Tidak ditemukan dalil batasan darah haid paling banyaknya sekian dan sekian. Ya, sebab di Al-Quran juga sifatnya mujmal hatta yathurna, hatta tathurna, sampai mereka suci. Jadi tidak ada batasan berapa banyaknya darah haid. Nah, dan katanya kembali kepada kebiasaan. Ya, Syaukani menyebutkan al-adat mutaqarrirah, kembali kepada adat yang telah ditetapkan. Untuk menentukan adat, tentunya di dalam apa? Nah, ini permasalahan sedikit atau banyak darah haid. Kemudian kapan wanita itu diketahui bahwa dia sedang haid? Disebutkan oleh para ulama bahwa yu'rafu ibtal al-haid, diketahui seorang wanita itu akan haid itu dengan melihat darah haid, dengan melihat darah yang keluar. Nah, jadi darahnya sifatnya aswad, hitam, kemudian berbau tidak sedap. Adapun selesai haid, tadi itu seorang wanita diketahui dia sedang haid dengan melihat darah. Masalah umur, kapan wanita itu dikatakan haid, ini disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, bahwa tidak ada pendapat yang rajih seperti Imam Ad-Darimi rahimahullah, kapanpun seorang wanita itu keluar darah haid dengan sifat darah seperti disebutkan, maka dia haid, umur berapapun dia, ya, imam masih muda ataupun sudah tua, selama darah yang dikeluarkan adalah darah haid, maka dia dikatakan haid. Bisa dirujuk di Risalah Ijtima' At-Tabi'iyah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Adapun selesainya, kapan seorang itu dikatakan selesai dari haid? Yang ini para wanita memiliki perbedaan. Artinya dalam masa berapa lama dia haid? Berapa lama dia haid? Yang pertama, wanita itu dikatakan memiliki adat. Nah, seperti tadi disebutkan bahwa Imam Asy-Syaukani, adat mutaqarrirah yang ditetapkan. Secara mutaqarrirah ini yadullu ala muawwadah. Adat itu ditentukan dengan secara berulang dengan waktu yang sama. Dan para ulama menetapkan pengulangannya ini adalah 3 kali. Pengulangan 3 kali. Jadi misalkan, ya, bulan ini, bulan pertama wanita itu haid, keluar darahnya selama 7 hari. Ya, misalkan bulan pertama. Setelah itu hari ke-8 dia sudah tidak keluar darah haid.
Kemudian bulan kedua dia keluar 7 hari lagi. Bulan ketiga dia keluar 7 hari. Berarti dia sudah bisa ditetapkan memiliki adat. Wanita ini memiliki adat. Nah, jika satu saat darah yang keluar setelah 7 hari, ada darah keluar setelah 7 hari, maka tidak perlu dianggap. Sebab dia sudah memiliki adat, yaitu 7 hari. Apapun darah yang keluar setelah 7 hari, maka ini tidak dianggap. Dia harus sholat, mandi di hari ke-7 selesai dia mandi, harus sholat. Kalaupun ada darah keluar, dia tidak boleh hiraukan, sebab dia sudah memiliki adat 7 hari. Dipahami ya? Ini perhatian, ini wanita kadang-kadang masih bingung, saya ini memiliki apa ini? Adat atau bukan? Jangan ragu, saya memiliki adat selama 7 hari. Setelah 7 hari sudah jangan dianggap. Namun begini kasus. Bulan keempat, taruh ada bulan keberapa misalkan, darah keluar, hari ke-8 darah keluar. Persis darah haid kirinya. Tidak perlu dianggap dahulu. Tetap sholat, tetap menunaikan kewajiban sebagai seorang istri. Kemudian bulan berikutnya, kalau tadi bulan 9, kemudian bulan 10, hari ke-8 keluar lagi, seperti bulan kemarin. Tidak usah digubris, tidak perlu digubris. Bulan ke-11 keluar lagi hari ke-8, persis kayak kemarin. Maka adatnya sudah berubah. Berarti dia sekarang memiliki adat haid selama 8 hari. 7 hari berarti dia tetap haid. 9 hari keluar darah, tidak dianggap. Gitu ya. Harus berprinsip, saya memiliki adat, tapi cara menghitung adatnya ini yang benar. Ya. Para ulama menetapkan 3 kali, secara umum 3 kali berturut-turut dengan waktu yang sama. Perempuan yang kedua, wanita yang kedua, dia metodenya mengetahui lama haidnya dengan tamyiz. Tamyiz membedakan bentuk darah. Nah, darah haid berarti darah seperti itu, hitam, berbau tidak sedap. Adapun darah selain haid, warnanya merah, segar dan berbau amis, berbau darah, berbau darah. Berarti bukan darah haid. Ya, sebab darah itu berbeda ya. Darah haid ada sisi perbedaannya. Darah haid, darah istihadah atau darah nifas itu perbedaan pertama dari sisi warnanya. Ya. Kalau haid warnanya hitam, kalau selain haid warnanya merah. Kemudian dari sisi zatnya. Ya, zatnya. Kalau haid ini setelah keluarnya tidak menggumpal, tetap cair. Tapi kalau darah selain haid ini menggumpal nantinya. Kemudian baunya. Kalau darah haid ini baunya busuk. Ya. Kalau selain dari darah haid dia bau seperti biasa. Apa namanya? Bau darah amis. Kemudian sebab keluarnya. Sebab keluarnya kalau darah haid dia keluar dari rahim. Kalau selain haid ini istihadah, ini dari irq, dari urat yang pecah. Penyakit. Ya, penyakit. Nah, itu ya. Perbedaan darah haid dan darah selainnya. Ada 4 tadi. Min launihi, wa zatihi, wa rih, dan asbab khuruj. Ya, asbab khurujihi. Nah, berarti sekarang dia setelah tahu perbedaan darah, dia tidak memiliki adat. Jadi dia semrawut, kadang 7 hari, kadang 8 hari, kadang 9 hari selesai, 6 hari tidak keluar lagi, dan sebagainya. Artinya dia tidak memiliki adat. Maka
dia memiliki tamyiz. Dia harus dengan tamyiz, membedakan warna darah. Selama darah itu yang keluar adalah darah hitam, kemudian berbau dan ma'ruf darah haid, maka dia haid. Selama yang keluar bukan darah hitam, maka dia bukan darah haid. Ya, ini mudah, sebab dilihat darahnya nanti. Darahnya kalau hitam, bau, berarti dia sedang haid. Kalau sudah begini, maka kapanpun terserah. Selama yang keluar darah haid, maka dia haid begitu. Nah, yang ketiga, perempuan memiliki adat dan juga memiliki tamyiz. Dia memiliki adat dan memiliki tamyiz. Ya. Nah, di sini syaratnya ada syarat. Perempuan itu bisa dikatakan memiliki adat dan memiliki tamyiz. Dia memiliki syarat, yaitu harus cocok antara adatnya dan tamyiznya. Antara adat dan tamyiz harus cocok. Kalau dia kebiasaan 7 hari, berarti setelah 7 hari tamyiznya harus bukan darah haid, harus darah biasa, harus cocok. Kalau misalnya istilah bagaimana? Kalau misalkan berbeda, mana yang harus didahulukan, adat atau tamyiz? Ini permasalahan. Apa yang dirajihkan adalah kembali kepada adat. Adat ini dikuatkan daripada tamyiz. Kenapa? Karena kembali ke asal. Asalnya adalah adat. Asalnya adalah adat. Ya. Nah, begitu perempuan yang ketiga. Berarti jenis perempuan yang keempat, dia tidak memiliki adat dan tidak memiliki tamyiz. Ya. Ini kalau dalam istilah fuqaha, perempuan yang mutahayyirah, perempuan yang bingung. Ya. Tidak memiliki adat, tidak memiliki tamyiz. Nah, ini biasanya terjadi di wanita yang pemula dalam haidnya. Jadi waktu haid keluarnya warna merah, besok hitam, besoknya lagi merah lagi, segar lagi, sudah jelas. Ya, itu biasanya belajar haid, ya, lagi belajaran. Ya, ini bagaimana hukum yang seperti ini? Nah, maka ini kata para ulama, ini salah satu permasalahan fikih yang paling pelik. Masalah fikih yang paling sulit ini masalah haid. Masalah seperti ini, perempuan yang mutahayyirah. Kita lihat perojihan dan yang beberapa yang sama pendapatnya di antara Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan selainnya, maka yang seperti ini kembali kepada adat dari keluarganya. Adat dari keluarganya. Perempuan yang seperti itu mutahayyirah, dia kembalikan kepada adat keluarganya. Atau kalau tidak ada kerabatnya dan sebagainya. Kalau tidak ada perempuan di kaumnya, tapi jauh ya, biasanya di kerabat sudah ketemu kebiasaan perempuan di kerabatnya. Ya. Berarti itu tentang berapa lama wanita itu haid. Nah, kemudian berikutnya tentang kapan wanita itu dikatakan selesai dari haidnya. Tadi kan lama waktu. Selesai dari haidnya. Pertama, ditandai dengan keluarnya al-qassatul bayda. Al-qassatu al-bayda, cairan yang putih. Dia air yang putih yang keluar dari rahim, dan ini biasanya menunjukkan selesainya haid. Ya. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha,
ketika para wanita mengadukan tentang selesainya haid, harus setelah ditutup dengan kain dan sebagainya. Akhirnya Aisyah berkata, la ta'jalna hatta tarayna al-qasata al-bayda turidu bidzalika at-tuhur min al-haidah. La ta'jalna hatta tarayna qasata al-bayda turidu bidzalika at-tuhra min al-haidah. Jangan kalian terburu-buru sampai kalian melihat al-qasata al-bayda, cairan putih yang di situ orang haid ini sudah mau suci, hendak suci. Al-qassatul bayda, Imam Malik rahimahullah dikatakan ini cairan yang ma'ruf, wanita sudah pada tahu semuanya, artinya yang haid. Imam Malik juga bertanya kepada wanita ahli Madinah, ternyata ma'ruf. Qassatul bayda ini ma'ruf di kalangan para wanita ahli Madinah. Dan juga kita tanyakan sendiri, di kalangan para wanita, apakah mengenal qassatul bayda? Jawabannya semua mengenal. Jadi kita meniru asar Imam Malik rahimahullah, bertanya kepada para wanita di Madinah. Ternyata di wanita masa ini kita tanya sendiri, apakah kalian tahu qassatul bayda? Tahu. Itu biasanya tanda selesainya haid. Jadi ma'ruf. Masalah bentuknya gimana? Yang jelas putih. Nanti antum tanya sendiri pada istrinya. Itu metode pertama, diketahui seorang wanita selesai dari haid. Yang kedua, metode jufuf. Jufuf ini naruh sesuatu di tempatnya. Kalau memang mengering ya berarti sudah selesai. Ya, metode gampang. Jadi pertama qassatul bayda. Kemudian setelah haid biasanya ada keluar cairan berwarna kuning. Yang jelas kuning itu tidak perlu diabaikan. Tidak perlu diabaikan. Kadang-kadang keluar cairan warna kuning setelah haid. Ini tidak perlu diabaikan. Berdasarkan dalil Ummu Atiyah, kunna la na'uddu al-qadra was-sufra ba'da tuhur syai'an. Jadi kita tidak menganggap cairan yang berwarna kuning setelah suci. Artinya tidak dianggap. Baik, sekarang nifas. Nifas, kata mu'allif, huwa damul kharij bisababil wiladah. Darah yang keluar dengan sebab kelahiran. Dikatakan bahwa darah nifas ini damul kharij ma'al wiladah atau ba'da al-wiladah. Jadi darah nifas ini darah yang keluar bersama dengan melahirkan atau setelah melahirkan. Ya, lebih rinci dari bisababil wiladah. Dan itu dimasukkan dalam istilah nifas. Kalau secara bahasa ini sama dengan haid, secara istilah tadi. Jadi maksudnya beliau ini mu'allif memberikan pengertian secara istilah. Damul kharij bisababil wiladah. Dengan pengertian yang lain dari ulama yang lain, yakhruju ba'dal wiladah wa ma'al wiladah.
Wan nifas kal haid. Nifas ini seperti haid, kecuali tiga perkara. Pertama, waktunya. Waktunya jelas berbeda. Kemudian yang kedua, keluarnya darah nifas ini bukan sebagai tanda perempuan itu sudah balik. Kalau haid menandakan baliknya seorang wanita. Yang ketiga, haid ini bisa digunakan sebagai tanda masa iddah dari wanita. Kalau nifas tidak bisa. Jadi kecuali tiga itu. Kemudian mu'aktsaruhu 40 yawman, katanya yang paling banyaknya nifas ini 40 hari. 40 hari. Yang para ulama yang lain tidak menetapkan batasan tentang darah nifas ini. Ya, tidak menetapkan batasan. Termasuk Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau katakan wala hadda li aqallihi. Tidak ada batasan sedikitnya. Begitu. Tidak ada batasan. Adapun yang berdalil dengan 40 hari, berdalilkan dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, "Kanat an-nufasa tajri ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yawman." Ya. Dulu para nifas, para wanita yang sedang nifas duduk, artinya tidak melakukan ibadah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 40 hari. Wa mata ra'at adh-dhuhra qabla al-arba'in ightasalat wa tahurat. Kapan dia melihat suci sebelum 40 hari, maka dia harus mandi dan sudah suci. Wa in istamarra biha ad-dam ba'da al-arba'in ightasalat li tamam al-arba'in wa taharat. Kalau misalkan terus darah setelah 40 hari, maka dia mandi. Dia tetap mandi di 40 hari. Kemudian selebihnya tidak dianggap nifas. Tidak dianggap nifas. Kemudian ma'hiramu bil haid wal nifas. Apa yang diharamkan bagi haid dan nifas? Yahramu 'ala al-haid wal nufasa ma yahramu 'ala al-muhdith wa tazidu 'alayhi bi tahrim as-shaum. Diharamkan bagi yang haid dan nifas sama diharamkan bagi mereka yang berhadas. Yaitu salat, tawaf dan sebagainya. Wa tazidu alaih, dan ditambah sisi keharamnya yaitu puasa. Bagi haid dan nifas diharamkan puasa. Dan diganti setelah suci. Al-Mu'adah qalat sa'altu Aisyah faqultu wa ma balul haid taqdi as-shawm wa la taqdi as-salah. قالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Kenapa haid ini, orang yang haid ini harus mengganti puasa dan tidak mengganti salat? Maka kata beliau, dulu menimpa kami di masa Rasulullah SAW, jadi haid ini kami tertimpa haid, dan kami diperintahkan untuk mengqada puasa, tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Ini agama berarti dibangun di atas tauqifiyah. Kemudian yang kedua, al-wad'u fil farj. Yang diharamkan bagi mereka yang haid adalah berjima di kemaluan. Berjima di kemaluan. Di qaulihi ta'ala yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah dia adalah kotoran. Maka jauhilah perempuan
wanita jadi istri-istri ketika haid, maksudnya menjauh, tidak dikumpuli, tidak dijima. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna, dan janganlah mendekati mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah suci, maka datangilah mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai' illa nikah. Untuk istri yang sedang haid, kata Nabi, lakukan segala sesuatu kecuali an-nikah. Ini kecuali jima. Boleh bermain-main selain jima. Untuk hukum, di sini beliau membawakan hukum siapa yang mendatangi istrinya yang sedang haid. Dia mengumpuli istrinya yang sedang haid. Beliau menukil kalam al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, "Walau i'taqada muslimun hilla jima' al-haid, hilla jima' al-haid fi farjiha, shara kafiran murtaddan." Kalau seorang muslim meyakini boleh menjimai perempuan yang sedang haid dalam kemaluannya, maka dia kafir murtad. Siapa yang meyakini seorang muslim meyakini halalnya menjimai istrinya di kemaluannya ketika haid, maka dia kafir murtad. Walau fa'alahu insanu ghairu mu'taqidin hillahu, nah seandainya dia melakukan tanpa meyakini halalnya, maka di sini ada perincian. Fa in kana nasiyan aw jahilan bi wujudil haid aw jahilan bi tahrimihi aw mukraha fala ithma alayhi wala kafar. Kalau dia lupa atau tidak tahu kalau sedang haid. Tapi kalau lupa, istrinya masa lupa ya? Bisa jadi ya, bisa jadi lupa semua. Dia lupa atau tidak tahu adanya haid. Kalau tidak tahu adanya haid, biasanya bisa jadi. Atau jahilan bi tahrimi, dia bodoh tentang haramnya. Atau dipaksa. Seorang wanita dipaksa untuk melayani suaminya, padahal dia sedang haid, maka tidak ada dosa baginya. Dan juga tidak ada kafarah, tidak ada denda. Tidak ada denda. Adapun wa in waqaha 'amidan 'aliman bil haid wa tahrim mukhtaran faqad irtakaba ma'siyatan kabirah. Kalau dia menjimai sengaja, dia tahu istrinya sedang haid, dia tahu haramnya, dan dia atas kemauannya sendiri, tidak dipaksa, maka dia melakukan maksiat yang besar. Nass Syafi'i ala annaha kabirah. Dan Imam Syafi'i menganggap ini adalah dosa besar. Wa tajibu alaihi taubah, dan wajib bertaubat. Wa fi wujubil kafarah qaulan, intaha. Katanya tentang wajibnya denda kafarah ini ada dua kaul. Ada dua kaul. Ada yang wajib kafarah, ada yang tidak. Qultu, kata muallif, wal qaulur rajih wujubul kafarah. Ya. Kaul yang dirajihkan oleh beliau adalah wajibnya kafarah. Menjimai istrinya sedang haid, dia tahu haramnya tanpa dipaksa. Selain harus bertaubat, dia harus membayar denda. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid, untuk orang yang mendatangi istrinya sedang dia haid, qala yatasaddaqu bi dinar aw nisfa dinar atau nisfa dinar. Hendak sedekahlah dengan 1 dinar atau setengah dinar. Bersedekahlah dengan, hendak dia bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. Berapa 1 dinar itu? Fatwa dari Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syekh, 1 dinar ini sesuai dengan wazan 4 gram emas. 4 gram emas.
Mithqal zahab. Satu mithqal ini kurang lebih kata beliau 4 gram. Berarti kalau 1 gramnya 500 ya. 500 berarti 2 juta. Ya. Menjimai istrinya sedang haid, dia tahu pilihannya sendiri bayar 2 juta. Dan harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah pilihan bagaimana? Di situ Nabi SAW bersabda bi dinar atau nisfi dinar. Di sini wa takhyir kata beliau fil hadis raji' ila tafriq baina awwal ad-dam wa akhirih. Tentang pilihan dalam hadis ini kata beliau merujuk kepada perbedaan antara darah yang pertama keluar atau di akhirnya. Lima rawahu an Ibnu Abbas mauqufan, ya, ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara mauquf, ini hanya sampai pada Ibnu Abbas, in asabaha fi fawrid dam ya tasaddaqu bi dinar wa in kana fi akhir fa nisfu dinar. Kalau yang menimpanya artinya terjadi perbuatan itu ketika darah baru keluar haid, maka 1 dinar 2 juta. Ya. Tapi kalau sudah di akhir darah, karena mungkin lama ya, sepekan, nunggu lama, tidak kuat, jatuh, ya, terperosok. Ini dapat rukhsah setengah dinar, 1 juta saja. 1 juta. Lumayan nih kuat. Gaji sebulan. Maka itu sabar, ya, nunggu memang benar-benar sudah selesai, baru silahkan bersenang-senang. Daripada harus keluar 1 juta. Dan ini diserahkan kepada pemerintah. Masalahnya di sini apa ada gitu ya, yang menampung kafarah. Siapa yang menerima kafarah ini? Ya kita sedekahkan fakir miskin langsung. Langsung disedekahkan saja ke fakir miskin. Sedekah. Nah, baiklah. Untuk masa selanjutnya insyaallah disambung di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.